Karo itu nanti bisa disastrakan agama juga, tapi bisa disebut dengan adat juga. Adat Dari Gunung Bromo dan nanti ada kaitannya dengan Aji Saka. Akhirnya di situ saling mempertahankan. terjadi apa? Terjadilah peperangan di situ. Peperangan Iya. antara Setio Dan Setu. Nah, Oh iya. di situ karena sama-sama saktinya, akhirnya sama sakti dan mengadukan kekuatan, akhirnya terjadilah gugur kedua Punakawan ini. Makanya nanti di situ ada namanya Hono Coroko, Doto Sewolo, Podo Jonyo, Monggo Bodongo. Disitulah awal mula Jawa itu atau huruf Jawa mulai ada. Saya sudah berada di Dusun Jambangan. Saya kepingin ketemu dan bertamu ke salah satu tokoh masyarakat Dusun Jambangan. Bagaimana sih sejarahnya Dusun Jambangan dan Kedung, termasuk berurusan dengan Hari Raya Karo di wilayah Tegal. Alhamdulillah, hari ini saya sudah nyampe di Dusun Jambangan, bertemu dengan tokoh pemuda masyarakat Dusun Jambangan. Kebetulan saat ini saya lagi berkunjung dan dihidangi oleh para hidangan bersama kru saya. Dan saya juga ingin berbincang-bincang kepada tokoh pemuda. Gimana sih ceritanya kondisi Jambangan dan sekitarnya, kok ada Hari Raya Karo bagi umat Hindu, sedangkan di Bali itu juga tidak ada Karo, padahal sama-sama umat Hindu Dharma. Maka dari itu langsung Om Swastiastu. Swastiastu. Namanya siapa Mas? Nama saya Siswanto, Oh, asli namanya. dari Jambangan, Oh. pemuda kelahiran Jambangan. Jambangan, namanya Siswanto. Iya. Kalau masalah agama itu kan keyakinan hakiki dari masing-masing manusia atau individu kan gitu Pak ya. Agama bukan berarti harus ada di Tengger saja Hindu. Sedangkan kenapa kok di daerah Tengger itu ada Hari Raya Karo? Karena itu ada legendanya. Legendanya. Ya, ada legenda. Jadi bukan, nanti juga berkaitan dengan agama juga. Boleh sekalian saya makan ya? Oh, silakan. Nah, jadi intinya itu Karo itu nanti bisa disastrakan agama juga, tapi bisa disebut dengan adat juga. Ada. Dan tradisi, dan juga di situ nanti ada legendanya, dikisahkan dari Gunung Bromo dan nanti ada kaitannya dengan Aji Saka. Aji Saka. Ya. Aji Saka itu siapa Mas? Aji Saka itu kalau menurut karena tidak dibukukan di Tengger, Iya. maka saya sebagai tokoh pemuda yang bisa diceritakan dari tutur tinula dari sesepuh saya itu, Aji Saka itu asal mulanya, kalau kepercayaan Tengger nanti kan banyak versi yang menceritakan tentang Aji Saka. Saya bercerita tentang versi Tengger saja Pak. Ya. Jadi Aji Saka itu dulunya katanya itu tokoh Jawa. Tokoh Jawa. Ya, yang waktu itu menumpas kejahatan yang dinamakan dengan Dewata Cengkar di Laut Selatan kan seperti itu. Nah, ceritanya Aji Saka itu bisa mengalahkan si Dewata Cengkar. Dewata Cengkar. Ya, betul. Ya. Dan setelah itu Aji Saka itu mempunyai punakawan nama dua. Ya, dua. Dan salah satunya itu disuruh menunggu pusakanya. Dan yang satunya mengikuti Aji Saka kemanapun Aji Saka pergi. Berada. Ya, betul. Dan pada saat itu Aji Saka melewati suatu wilayah yang kebetulan mengalami kejadian yang aneh dan perlu diselesaikan oleh si Aji Saka. Dan untuk menyelesaikan itu Aji Saka berpikir memerlukan pusakanya tersebut. Pusaka. Ya.
Dan karena Aji Saka tidak bisa meninggalkan wilayah yang sedang konflik tersebut, akhirnya mengutus punakawannya yang satu itu untuk mengambil pusakanya. Seperti itu, Pak. Dan berangkatlah si punakawan yang satu ini. Jadi punakawan itu saya menceritakan namanya dulu. Ada yang dinamakan, yang ikut Aji Saka ini namanya Setuhu. Setuhu. Ya, ya, betul. Dan yang menunggu pusaka ini namanya Setio. Nah, karena setianya menunggu pusaka ini dinamakan Setio. Dan Setuhu itu kenapa kok dinamakan Setuhu? Karena Setuhu itu menurut bahasa Jawa karena patuh itu ya. Patuh. Ya patuh, dari Setuhu itu kemanapun sang rajanya ini pergi akhirnya diikuti. Dan Setuhu akhirnya diutus oleh Aji Saka untuk mengambil pusaka yang ditunggu oleh Setio. Nah, di situ berangkatlah Setuhu menemui Setio untuk mengambil keris yang disuruh oleh sang raja ini. Nyampailah Setuhu kepada Setio, dan di situ terjadilah perdebatan karena apa? Sama-sama memegang mandat dari sang raja. Dan sang raja tersebut memerintahkan kepada dua punakawannya ini untuk yang satunya menunggu dan yang satunya untuk menjemput. Iya, Setio tetap memegang teguh perintah dari sang raja. Perintah awalnya, kalau bukan saya yang mengambil keris ini, jangan sampai dibawakan siapapun yang mengambilnya, bahkan itu atas nama saya. Itu perintah awal. Setuhu karena perintah dari sang raja harus mengambil keris itu dibawa kepada sang rajanya. Akhirnya di situ saling mempertahankan. Terjadi apa? Terjadilah peperangan di situ. Peperangan Iya. antara Setio dan Setuhu. Nah, di situ karena sama-sama saktinya, akhirnya sama sakti dan mengadukan kekuatan, akhirnya terjadilah gugur kedua punakawan ini. Makanya nanti di situ ada namanya Hono Coroko, Doto Sewolo, Podo Jonyo, Monggo Podongo. Disitulah awal mula Jawa itu atau huruf Jawa mulai ada. Nah, gitu. Tapi nanti kan huruf Jawa sama yang diajarkan di sekolah-sekolah itu beda, Pak. Karena apa? Di situ hanya dituliskan hurufnya saja. Sebenarnya kan kalau dikaji lebih mendalam itu ada pengertiannya dan bisa berkaitan dengan alam semesta yang dinamakan dengan Sastro Jendro itu. Nah, seperti itu. Nah, disitulah terjadi peperangan. Nah, lama kok nggak kembali. Kemudian sang Aji Saka ini berangkatlah ke tempat keris yang disuruh menunggu yang namanya Setio ini. Setio tadi. Dengan kehadiran sang Aji Saka ini sudah melihat punakawannya sama-sama gugur. Di situ akhirnya sang Aji Saka dengan rasa menyesal itu dan ingin menghormati kedua punakawannya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa, nah, iki besok nek wis ana rejane jaman bakal tak selameti karo, karena dua-duanya sama Setio sama Setuhu, dan sama-sama karena kesaktiannya sama, akhirnya sama-sama meninggal dengan adu kekuatan tadi. Nah, seperti itu, Pak. Itu yang dinamakan dengan karo. Karonya dulu, Pak, ya. Karo. Dan di karo itu kan ada Ubo Rampir. Iya, ada Ubo Rampir. Di Ubo Rampir itu karo itu sebenarnya pembukaannya adalah tari sodor, Pak. Sodoran. Dan sodoran itu nanti setiap Gimana sodoran, Mas? Sodoran itu seluruh Tengger itu, kalau Brangkulon itu di Kecamatan Tosari, Pak, tepatnya. Karena Tengger itu terjadi dibagi menjadi dua. Ada Tengger Brangkulon dan ada Tengger Brangwetan. Kebetulan Desa Kedung dan Dusun Jambangan ini ikut Brangkulon. Wilayah Tosari. Akhirnya kita sodoran membawa pemain tari sodor itu ke wilayah Tosari. Nah, setiap desa harus mengikuti. Nah, setelah itu sodor itu dimulai dan sudah selesai semuanya,
akhirnya kembali ke desa masing-masing. Di situ mulai ada yang dinamakan dengan santi, Pak. Santi, ya. Santi itu nanti bisa dikatakan kalau dalam bahasa agama Hindu, santi itu kan damai.